Tanggal 17 Agustus adalah hari yang meriah bagi Indonesia. Tepat pada tanggal tersebut 74 tahun yang lalu, Indonesia diproklamasikan sebagai bangsa merdeka. Tentunya Indonesia tidak serta-merta lepas dari berbagai tantangan yang mendatang. Agresi militer, perang dingin, kemiskinan, hingga separatisme. Namun, di tengah dera ombak masalah, bangsa ini masih tegak hingga sekarang. Hal ini hanya dimungkinkan karena dasar negara yang kuat, konsisten, dan diterima oleh masyarakatnya, yaitu Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Ustazah di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 8. Nah, apakah kalian sudah melihat tayangan video tadi? Dari masa Orde Lama sampai dengan Orde Reformasi, banyak ya pemberontakan yang terjadi? Iya, seperti tayangan video tadi. Dari zaman kemerdekaan sampai dengan sekarang, banyak sekali tantangan yang terjadi bagi masyarakat Indonesia. Tapi kenapa ya kira-kira bangsa kita ini masih tetap kokoh berdiri? Nah, pada minggu lalu, Ustazah kan sudah menjelaskan, jika suatu bangsa ingin berdiri kokoh, maka bangsa tersebut harus memiliki dasar negara atau pandangan hidup. Oleh karena itu, adanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup membuat bangsa kita menjadi kokoh dan masih tegak berdiri sampai dengan sekarang. Akan tetapi, walaupun Pancasila dan negara ini masih ada, jika masyarakat sudah tidak peduli lagi dengan kedudukan dan pentingnya Pancasila, lama-kelamaan bangsa kita ini akan runtuh secara perlahan. Buktinya sudah jelas, sekarang banyak sekali remaja yang lebih suka dengan budaya luar daripada budaya kita sendiri. Ayo ngaku siapa yang suka nonton K-pop? Ayo ngaku kalian siapa yang lebih suka timnas luar negeri daripada timnas Indonesia? Nah, itulah bentuk dari salah satu lunturnya budaya Indonesia. Kita lebih memilih budaya luar daripada budaya kita sendiri. Kita lebih bangga akan budaya luar daripada budaya kita sendiri. Nah, ini perlu kita sadari. Lalu, bagaimana cara kita mengatasinya? Caranya dengan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, ayo simak pembahasan yang akan Ustazah bahas pada pertemuan kali. Jangan sampai kalian skip atau kalian lewatkan ya. Adapun nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang dapat kita pelajari yaitu ada di sila-sila pada Pancasila. Nah, nilai yang pertama adalah nilai ketuhanan yang mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Seperti yang kita ketahui, bahwa bangsa Indonesia itu menyatakan bahwa setiap individu mempunyai kepercayaannya masing-masing yang dipercayai masing-masing juga. Nah, selain itu, dalam sila pertama, ketuhanan, kita diharuskan untuk memiliki kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan yang kita anut masing-masing. Kita tahu sendiri bahwa di Indonesia itu ada 6 agama, di antaranya agama Islam, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu, dan Katolik. Kemudian, kita bisa mengembangkan sikap menghormati dan menghargai sesama pemeluk agama. Dan selanjutnya, kita dapat membina kerukunan antar umat beragama. Dan yang terakhir, kita tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap orang lain. Dan kebebasan orang lain untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing atau sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya, nilai yang kedua yaitu nilai kemanusiaan, mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia yang mengakui kedudukan manusia sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Jadi, kita harus mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, dan mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi manusia tanpa adanya penjajahan. Dan yang kemudian, mengembangkan sikap saling mencintai, tegang rasa, dan tepos liro. Dan kita tidak boleh semena-mena dengan orang lain. Dan yang terakhir, kita diharapkan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan untuk membantu sesama yang membutuhkan. Nilai yang ketiga yaitu nilai persatuan, yaitu mengutamakan persatuan, kesatuan untuk kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Selain itu, kita mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa. Dan kemudian rela berkorban untuk kepentingan negara. Selanjutnya,
adanya rasa bangga terhadap tanah air, dan yang terakhir, kita dapat memelihara ketertiban dunia. Kemudian nilai yang keempat yaitu sila kerakyatan yang tertuang dalam sila keempat. Ayo, apa bunyinya? Masih ingat ya? Artinya, kita memiliki hak dan kewajiban yang sama dan kemudian tidak boleh memaksakan kehendak terhadap orang lain. Dan selanjutnya, kita lebih baik mengutamakan musyawarah. Dan yang terakhir, kita harus menghormati dan menjunjung tinggi keputusan hasil dari musyawarah. Nah, sila yang terakhir atau nilai yang terakhir yaitu nilai keadilan. Merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, berdasarkan dengan Pancasila. Artinya, kita dapat mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kerukunan. Kemudian, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Dan yang terakhir, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oke, jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini yaitu segala macam aspek kehidupan masyarakat Indonesia adalah berpedoman dengan Pancasila. Maka dari itu, kita harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Caranya adalah dengan mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Kita harus melaksanakan nilai-nilai Pancasila yang luhur dalam kehidupan sehari-hari. Mempertahankan Pancasila itu berarti mempertahankan bangsa kita, supaya bangsa kita menjadi lebih kokoh dan kita dapat melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa. Mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan pada materi kali ini. Jika kalian masih kebingungan, silahkan hubungi Ustazah. Semoga kalian dapat memahaminya dan bermanfaat bagi kehidupan kalian. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.